Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septialiani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma SVM atau Support Vector Machine. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu SVM. SVM atau Support Vector Machine dikembangkan oleh Bossart, Guyon, dan Vapnik. Pertama kali dipresentasikan pada tahun 1992 di Annual Workshop on Computational Learning Theory. Konsep klasifikasi dengan support vector machine ini adalah mencari hyperplane terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Selanjutnya kita masuk dalam tahapan-tahapan algoritma SVM. Tahapan algoritma SVM terbagi menjadi 6 tahap. Tahapan pertama yaitu memvisualisasikan data. Yang kedua, meminimalkan nilai margin dengan rumus SVM yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang ketiga, mencari persamaan hyperplane. Setelah persamaan hyperplane diketahui, tahap berikutnya yaitu memvisualisasikan hyperplane. Selanjutnya, melakukan pengujian data, dan yang terakhir melakukan klasifikasi. Lalu bagaimana cara kerja SVM? Sebelum kita masuk ke pembahasan cara kerja SVM, ada 3 poin penting dalam SVM yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu support vector, hyperplane, dan margin. Support vector adalah objek data terluar yang paling dekat dengan hyperplane. Hyperplane sendiri merupakan garis pembatas yang berfungsi sebagai pemisah antara objek data terluar atau support vector. Sedangkan margin adalah jarak antara support vector dengan hyperplane. Masuk ke dalam contoh soal. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita harus ingat tahapan algoritma SVM yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, di mana langkah pertama tadi kan adalah memvisualisasikan data. Nah, dari data yang telah disajikan berikut terdapat 4 titik, di mana terdiri dari X1 dan X2 serta memiliki 2 kelas, yaitu kelas 1 dan kelas -1. Kelas 1 dan kelas -1. Jika kita tarik sumbu X dan Y, di mana X1 berada pada posisi horizontal, ini dia pada posisi horizontal atau sumbu X, dan X2-nya berada pada posisi vertikal atau sumbu Y, maka 4 titik tersebut berada pada gambar berikut. Nih dia, nih 4 titiknya, di mana kelas 1 ditunjukkan pada persegi berwarna oranye, sedangkan kelas -1 ditunjukkan pada belah ketupat dengan warna biru. Ini dia. Karena ada 2 variabel, yaitu X1 dan X2, maka W juga akan memiliki 2 variabel nantinya, yaitu W1 dan W2. Kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu meminimalkan nilai dengan rumus 1/2 W pangkat 2 sama dengan 1/2 dikali W1/2 ditambah W2 pangkat 2, dengan syaratnya yaitu Y1 dikali X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah B tutup kurung lebih dari sama dengan 1. Untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mencari persamaan hyperplane. Sebelum mencari persamaan hyperplane, kita masukkan data yang pertama. Nilai dari data tersebut, data yang pertama kita masukkan dulu nih dia. Ini data pertamanya kita masukkan dulu ke dalam rumus yang disyarat. Ini dia, kita masukkan ke dalam rumus ini. Kita masukkan ke dalam rumus yang ini.
Nah, untuk X1 nya tadi kan 1 nih, 1. Kita masukkan dia 1 di sini 1. Terus X2 tadi kan nilainya 1 juga, sini kita masukkan dia di sini. Setelah itu X1 ini kan dikalikan, dia X1 ini dikali dengan W1. Nah, W1 nya kita kalikan dengan 1 karena X1 tadi kita masukkan 1, maka hasilnya tetap W1. Nah, W2 nih dikalikan dengan X2. X2 nya tadi kan 1 tuh kita masukkan, maka hasilnya tetap menjadi W2. Jadi diperoleh persamaannya sebagai berikut, yaitu W1 persamaan bersama W1 ditambah W2 ditambah B lebih dari sama dengan 1. Begitupun dengan persamaan-persamaan berikutnya sampai diperoleh 4 persamaan dia. Ini dia persamaannya. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Untuk langkah selanjutnya kita akan mencari nilai W1, nilai W2, dan nilai B. Kita cari yang pertama nilai W2 terlebih dahulu dengan menjumlahkan persamaan pertama dengan persamaan kedua. Persamaan pertama dengan persamaan kedua. Nah, di sini kan W1 nih dikurang W1, habis dia 0. Terus B dikurang B, 0 juga habis. Nah, sisanya itu W2 tambah W2 dapat 2W2 sama dengan 1 tambah 1 2. Jadi W2 sama dengan 2 dibagi 2, maka dapat hasilnya 1. Maka W2 nya kita dapat 1. Selanjutnya kita mencari nilai dari W1 dengan menjumlahkan persamaan pertama dengan persamaan ketiga. Ini persamaan pertamanya, ini persamaan ketiganya. Di sini kan W2 dikurang W2 habis, terus B dikurang B habis. Nah, sini W1 tambah W1 dapatlah 2W1 sama dengan 1 tambah 1 2. W1 sama dengan 2 dibagi dengan 2, maka hasilnya 1. Maka dapatlah W1 nya itu 1. Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai B dengan menjumlahkan persamaan 2 dan persamaan 3. Ini persamaan 2-nya, ini persamaan 3-nya kita jumlahkan. Di sini min W1 ditambah W1 kan habis. Terus di sini W2 dikurang W2 kan juga habis. Terus di sini min B ditambah min B dapatlah min 2B. Sama dengan 1 ditambah 1 dapat 2, maka B sama dengan 2 dibagi dengan min 2, maka hasilnya dapatlah min 1. Maka dapatlah nilai B nya yaitu min 1. Lalu setelah nilai W1, W2, dan nilai B nya ketemu, kita masukkan dia ke dalam rumus yang di syarat tadi. Nah, kita masukkan dalam rumus ini, yang ini. Kita masukkan nilainya. Jadi W1 kan tadi 1, terus dikali dengan X1, ditambah nilai W2 nya 1 dikali dengan X2, dikurang dengan nilai B kan min 1 dikurang 1 sama dengan 0. Terus X1 ditambah X2 dikurang 1 sama dengan 0. X2 sama dengan, jadilah X2 sama dengan 1 dikurang X1. Maka inilah hasilnya. Ini dia hasilnya. Nah, jika divisualisasikan garis hyperplane-nya, maka akan seperti gambar di samping dapatnya. Ini dia garis hyperplane-nya jika kita visualisasikan. Nah, sekian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.